Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, ad-du'a'u bermula doa lil mayyiti bagi mayyit al-muslimi yang muslim, yang fa'uhu itu bermanfaat oleh ad-du'a'u akan muslim qabla ad-dafni sebelum penguburan, wa ba'dahu dan setelahnya penguburan. Warada telah datang fil hadis dalam hadis alladzi rawahu yang telah meriwayatkannya akan hadis muslimun oleh Imam Muslim, wa ba'du ashabis sunani dan oleh sebagian para penulis sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibn Majah, ashabus sunan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ia idza mata, apabila telah mati, al-insanu oleh manusia, in qata'a terputus, anhu darinya al-insan, amaluhu oleh amalnya, illa min salasin kecuali dari 3 perkara, illa min shadaqatin jariyatin kecuali dari sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu yang dimanfaatkan bihi dengannya ilmu, aw waladin atau anak salihin yang saleh, yad'u yang berdoa oleh walad, lahu baginya man atau baginya insan. Wa hadzal hadis, dan ini hadis sahihun, itu sahih, la ghubar alaihi, tidak ada gubar. Makna harfiah gubar itu debu atau kotoran, yang dimaksud tidak ada cacat atasnya hadis. Artinya ini hadis sahih murni, betul-betul sahih. Summa kemudian, innahu sesungguhnya yajuzud du'a'u boleh doa lil mayyiti bagi mayyit, qabla dafnihi sebelum penguburannya, al mayyit, wa ba'dahu dan setelah menguburkannya al mayyit. Famimma warada, maka dari apa, warada yang telah datang, minad du'ai dari doa, lahu baginya mayyit, qabla dafnihi sebelum penguburannya mayyit, hadis Auf ibn Malik, itu hadis Auf ibn Malik, qala berkata oleh Auf ibn Malik, qala Rasulullah, qala berkata oleh Auf ibn Malik, shalla Rasulullah, telah salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala janazatin atas seorang jenazah, fahafidtu maka telah hafal oleh aku, kata Auf ibn Malik, min du'aihi dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia Rasulullah yaqulu berkata, Allahumma ighfir lahu, Masya Allah, yang mendoakan Rasulullah sebaik-baiknya doa diperuntukkan bagi sahabatnya, sekaligus sebagai pelajaran bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ya Allah, ighfir ampuni oleh engkau lahu baginya mayyit, warhamhu
dan rahmati akan dia mayyit, wa afihi dan selamatkan ia mayyit, wa'fu anhu dan ampuni anhu darinya mayyit. Wa akrim dan muliakan nuzulahu tempatnya mayyit. Wa wasi' madkhalahu, wa wasi' dan luaskan olehmu ya Allah madkhalahu akan tempat masuknya, yang dimaksud kuburnya. Waghsilhu dan mandikan hu akan mayyit bil ma'i dengan air, wassalji dan dengan salju, wal baradi dan dengan al barad, wa naqqihi dan sucikan akan dia mayyit minal khotoya dari segala kesalahan-kesalahan, kama naqqaita sebagaimana mensucikan oleh engkau as-saubal abyad akan pakaian yang putih, minad danasi dari kotoran. Wa abdilhu dan gantikanhu akan mayyit daran akan rumah, khairan yang lebih baik, min darihi dari rumahnya mayyit, wa ahlan dan keluarga, khairan yang lebih baik, min ahlihi dari keluarganya mayyit, wa zawjan dan pasangan, khairan yang lebih baik, min zawjihi dari pasangannya mayyit, wa adkhilhul jannata dan masukkan olehmu ya Allahu akan mayyit al jannata akan surga, wa a'idhu dan jauhkan atau hindarkan ia mayyit min adzabil qabri dari siksa kubur, au min adzabin nar atau dari adzabin nar. Ini maksudnya keraguan dari aufnya sendiri. Ada kata auf di sini, min adzabil qabri atau min adzabin nar. Redaksinya dari Rasulullah kemungkinan min adzabil qabri atau min adzabin nar, maksudnya begitu. At-taraddud minar rawi, jadi keraguan berasal dari perawi hadisnya ini. Tapi ya nggak apa-apa, sekaligus aja dua-duanya, min adzabil qabri wa min adzabin nar. Misalkan kita menggunakannya atau membacanya sekaligus dua-duanya bagus. Nah, jadi nanti kalian sewaktu-waktu seperti siang tadi nyolatin mayit bacanya ini. Oh tadi bacanya apaan? Guru, kau baca apa tadi? Minimal Allahumma ighfir lahu, udah segitu juga udah. Istighfar bagi mayit itu setelah takbir berapa? 3. Salat mayit minimalis gitu. Salat mayit minimalis, takbir baca Fatihah, lalu takbir lagi baca sholawat. Baca sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir lagi Allahumma ighfir lahu. Takbir lagi yang keempat kagak baca apa-apa, langsung salam. Sah itu. Minimalnya seperti itu. Kalau ada orang ngerjain begitu berarti dia udah ngaji. Itu udah ngaji. Tapi milihnya yang pendek. Masya Allah, itu doa Rasulullah. Dahsyat itu isinya itu. Qala berkata oleh Auf ibn Malik, hatta tamannaitu hingga berangan-angan oleh aku an akuna bahwa ada aku adalah aku zalikal mayyitu itu mayit. Jadi kata Auf bin Malik, sampai saya berangan-angan seandainya saya aja yang mati terus yang nyolatin Rasulullah dengan doa demikian itu. Lah iya, tidak ada yang lebih mustajab daripada doa Rasulullah.
Rawahu Muslimun, meriwayatkannya oleh Imam Muslim, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Muslim. Tapi Mang Ujang santri juga mustajab. Kalau mau duluan silakan. Mau duluan. Pak Guru gitu. Nah, ini doa qabla dafni. Jadi sebelum apa? Sebelum apa? Penguburan mayit. Penguburan mayit. Wa amma ba'da dafnihi, dan adapun setelah penguburannya mayit, fa inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu, ad-du'a ba'da dafnihi jaizun, itu boleh aydan pula. Walau fa'alahu syakhsu, dan seandainya mengerjakan akan ad-du'a asy-syakhsu oleh seseorang kulla hayatihi, sepanjang hidupnya, biniyatin hasanatin, dengan niat yang baik, senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, niat yang baik supaya orang tua diampuni dosanya, orang tua dilapangkan alam kuburnya misalkan. Setiap saat berdoa untuk itu, fahuwa amalun mabrur, fahuwa, maka dia, ma fa'alahu syakhsu, amalun, itu perbuatan, mabrurun, yang baik, masyru'un, disyariatkan, di dalamnya amal, thawabun, pahala, indallahi, bagi Allah atau dari Allah. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan, anil Imam Malikin, dari al-Imam Malik, annahu, sungguhnya dia Imam Malik berkata, qala, berkata, man lam yudrik abawaihi, siapa orang yang tidak mendapati akan kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, abawaihi, fala ba'sa, maka tidak mengapa, ayyaqula, untuk berkata oleh dia, rabbirhamhuma, ya Allah rahmati akan keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana telah mendidik oleh keduanya akan aku, shaghira, di masa kecil aku. Walaupun apa? Dia nggak sempat ketemu orang tuanya, misalkan ini anak lahir dalam keadaan yatim, tapi begitu ini anak, misalkan setelah dewasa, dia berdoa memohonkan ampunan kepada orang tuanya, kepada Allah bagi orang tuanya, dengan mengucapkan gitu, kama rabbayani shaghira, boleh, nggak apa-apa. Orang tuanya nggak ngedidik, orang tuanya udah mati, tapi berdoa begitu boleh, nggak apa-apa. Kama rabbayani shaghira. Wa hadza, dan bermula ini doa, la syakka, tidak diragukan, doaun, itu doa, lahuma, bagi keduanya abawaihi. Summa, kemudian, innan nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, allamana, mengajarkan oleh Nabi akan kita, dzalika, akan demikian itu, faqala, maka berkata oleh Rasulullah. Ini penting, ini hadis ini, ingat-ingat ini, faedahnya besar. Rasulullah berkata, man istaghfara, siapa orang memohonkan ampun, lil mu'minina, bagi seluruh orang-orang mukmin, wal mu'minati, dan bagi orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan bagi seluruh orang mukmin perempuan, kutiba lahu, ditetapkan atau dicatatkan, lahu, baginya, man, bikulli mu'minin, dengan setiap orang mukmin laki-laki, wa mu'minatin, dan setiap orang mukmin perempuan,
hasanatun, akan satu kebaikan. Jadi, dan ini diamalkan oleh kita umat Islam pada umumnya dimanapun mengamalkan, paling tidak setelah sholat. Misalkan dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Orang mengucapkan begitu, atau Rabbighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat, atau semacam itu, menyeluruhkan oleh doanya terhadap seluruh orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Ini orang mendapatkan pahala sejumlah orang yang didoakan oleh dia. Ini berapa banyak itu? Hitung aja. Masya Allah, besar pahalanya. Ini pekerjaan ringan tapi banyak pahalanya. Rasulullah mengatakan begitu. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan benar-benar telah berfirman oleh Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka orang-orang mukmin yang datang min ba'dihim setelah mereka mukmin lainnya. Gambaran para sahabat atau sifat-sifat mereka, sesama mereka saling mendoakan. Yang datangnya belakangan mendoakan yang duluan. Yaquluna, berkata oleh mereka yang datang belakangan ini, alladzina ja'u min ba'dihim, Rabbana ighfir lana ya Allah, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampuni bagi kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah mendahului akan kami, bil iman, dengan iman. Yang dimaksud orang-orang mukmin yang telah terlebih dahulu meninggal, ampuni dosa mereka, ampuni kami juga, ampuni mereka. Perintah Al-Quran ini. Iya, ini walaupun sigoh ayat ini atau redaksi ayat ini dengan sigoh insya itu ya berita lah gitu, semacam berita. Tetapi dalamnya adalah perintah. Dalamnya apa? Perintah. Wan nususu, dan nas-nas fi dzalika, dalam demikian itu, katsiratun jiddan, banyak sangat. Nah, kalau doa dapat bermanfaat bagi mayit, maka demikian pula dengan amal soleh lainnya. Demikian dinyatakan oleh para ulama dari 4 mazhab. Masya Allah, banyak sekali yang menyatakan demikian. Para ulama dari 4 mazhab, bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan apabila seorang selesai dikuburkan, maka dianjurkan untuk dibacakan beberapa ayat daripada Al-Quran, yaitu permulaan suratul Baqarah dan penutupnya. Dan seandainya Al-Quran dihatamkan seluruhnya, maka itu lebih baik. Imam Syafi'i. Jadi kalian jangan terkecoh dengan para pecinta Ibnu Taimiyah dan para pecinta Ibnul Qayyim, yaitu orang-orang Wahabi, mereka yang mengharamkan baca Al-Quran bagi mayit. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri dan Ibnul Qayyim nulis buku judulnya Ar-Ruh. Dia mengatakan baca Al-Quran sampai bagi mayit. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dia mengatakan baca Quran sampai untuk mayit. Pengikutnya sekarang nyeleneh sendiri. Bagian ini nggak diambil oleh mereka, malah mengharamkan baca Quran bagi orang yang sudah meninggal atau bagi mayit. Ngambil dari mana itu?
Para ulama membolehkan sebagaimana doa adalah bentuk amal soleh, maka demikian pula amal soleh lainnya selain doa, haji, umroh, sedekah, baca Quran, tahlil, tasbih, tahmid, apa aja, bahkan sholat daripada pahalanya diniatkan sebagai hadiah sampai sholat itu. Tapi bukan sholat dia yang ditinggalkan lantas kita sholat mengganti sholat dia, bukan. Tapi maksudnya pahala sholat kita sertakan di dalamnya bagi orang yang sudah meninggal sampai, kata para ulama gitu. Itu disebutkan banyak di dalam nusus al-madzahibil arba'ah. Imam Syafi'i dan ashabus Syafi'i, para sahabat Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah menetapkan demikian itu. Orang Wahabi mengatakan apa? Imam Syafi'i tidak berkeyakinan begitu. Nah, kalian jangan terkecoh. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, kalaupun ada pendapat dari beliau bahwa itu tidak sampai, adalah bacaan yang tidak dibaca di atas kubur, lalu tidak dibarengi dengan doa isol. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Adapun kalau dibacakan di atas kubur sampai, itu bahkan dinukil dari Imam Syafi'i, bahkan dalam kitab sendiri Imam Syafi'i mengatakan sampai bermanfaat, ngambil manfaat itu si mayit kalau itu bacaannya di atas kubur. Nah, yang butuh diniatkan sebagai hadiah pahala adalah bacaan Al-Quran yang dibaca bukan di atas kuburnya, bukan di atas kubur mayit, tapi jauh darinya, yang tiada dibarengi dengan doa isol. Apa doa isol itu? Doa mohon kepada Allah supaya disampaikan pahala daripada bacaan tersebut. Itu namanya doa isol. Seperti dengan mengatakan Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila ruhi fulan, misalkan gitu. Itu namanya doa apa? Isol. Ya Allah, sampaikan pahala dari apa yang telah aku bacakan kepada ruh si fulan. Nah, jadi Imam Syafi'i menyarankan itu kalau itu dibacanya bukan di atas kubur. Adapun kalau di atas kubur tanpa doa isol, maka yang ada di bawahnya otomatis mengambil manfaat, karena Quran itu dibacakan dimanapun turun rahmat Allah di situ. Nah, gitu, otomatis jadi mengambil manfaat walaupun tanpa doa isol. Di atas kubur dibaca, wah senang betul yang di bawah kubur itu. Gak pernah tanyain. Teks-teks syariat para ulama menetapkan begitu. Betul itu, wah senang betul itu. Dan tidak ada nikmat yang besar bagi mayit selain daripada doa saudaranya, selain daripada sedekah saudaranya sesama muslim. Ya, tidak harus oleh keluarganya, siapa aja. Ya, tentu keluarganya dalam hal ini karena yang terdekat dengan dia. Seperti ada tadi hadis menyebutkan awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang berdoa baginya. Bukan berarti yang sampai hanya anak soleh saja yang berdoa bagi orang tuanya, lantas terbatas hanya dia saja yang boleh berdoa. Bukan. Itu untuk menunjukkan karena yang dekat kepada si mayit itu siapa? Ya, anak, ya kerabat siapalah gitu. Artinya punya kekhususan itu karena dia yang lebih dekat. Bukan berarti kalau tidak ada hubungan famili lantas tidak sampai. Nah, ini firman Allah Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu dia menyebut
makna zahirnya tidak apa, tidak ada penyebutan hubungan keluarga, tapi sesama mukmin. Tuh, gitu. Nah, jadi semua amal soleh kalau diniatkan daripada pahalanya sampai bagi si mayit, apapun bentuknya, apapun bentuknya. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan demikian, bahkan mengutip perkataan Imam Syafi'i itu tadi yang menganjurkan untuk dikhatamkan Al-Quran di atas kubur. Juga dalam kitab Riyadhus Shalihin dikutip pula oleh Al-Imam Syafi'i terkait perkataan dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi daripada Al-Imam Syafi'i. Juga banyak para ulama dari mazhab Syafi'i, di antaranya Al-Imam Ibnu Rif'ah, termasuk misalkan di antaranya Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu di depan kita. Juga oleh para ulama lainnya banyak sekali. Dari ulama mazhab selain Asy-Syafi'i juga banyak, seperti Syekh Ibnu Abidin Al-Hanafi dalam kitab namanya Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, dan para ulama lainnya. Masya Allah, inilah yang sudah turun-temurun dari masa sahabat, dari masa sahabat itu sampai kepada tabi'in sampai sekarang. Dalam hadis diriwayatkan bahwa kaum Ansor itu ya kaum Ansor, para sahabat Rasulullah yang merupakan penduduk Madinah. Apabila ada seorang dari mereka meninggal, maka yang hidup bergantian mendatangi makamnya menghatamkan Quran. Persis seperti kalian tukang ngaji kubur bergantian, dapat sehari ganti lagi, sehari ganti. Ikhtalafu ila qubrihi, gitu disebutkan gitu. Itu banyak diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawil Al-Fatawi. Lebih jelas lagi baca buku Ayo Kita Tahlil. Masih ada Ji? Habis. Wah, udah habis. Kalian sebenarnya kalau baca buku itu aja udah, yang terjemahan lagi nganggur baca yang lain ngeliatin, udah itu mantep itu. Iseng main bola mulu sih kerjaan, main bola, main renang lagi. Santri apaan main renang? Yang pernah wadon lagi, ya. Nyampur mau wadon renang lah, itu sih pernah lihat codot mulu. Kagak boleh berenang. Ntar kalau kalian pulang sono ke Riau, sono terserah jemur sono sepuasnya. Renang di kolam renang campur wadon, ya. Amar lagi, ya, kacau Amar. Wallahu a'lam bishawab.